Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan penuh semangat dalam belajar walaupun pembelajaran dilakukan secara online atau secara daring. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran dengan materi yang baru, Ibu ingin mengulas materi pada pertemuan sebelumnya, yaitu berkaitan dengan Kingdom Fungi. Nah, Kingdom Fungi ini merupakan salah satu kelompok makhluk hidup yang tidak memiliki kloroplas, sehingga organisme pada kelompok fungi atau kingdom fungi tidak dapat melakukan fotosintesis. Dan organisme pada kelompok fungi ini dikategorikan sebagai organisme yang heterotrof. Nah, pada kesempatan kali ini, Ibu akan menyampaikan materi berkaitan dengan salah satu makhluk hidup yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Organisme ini termasuk ke dalam organisme autotrof dan memiliki kloroplas sehingga mampu melakukan fotosintesis. Organisme ini adalah tumbuh-tumbuhan. Berbagai jenis tumbuhan yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, apabila kita perhatikan, ternyata ada banyak jenis tumbuhan dengan beragam bentuk batang, daun, bunga, dan buah. Nah, untuk mempermudah mempelajari perbedaan yang ada pada berbagai jenis tumbuhan, kita dapat mengelompokkan atau mengklasifikasikan tumbuhan tersebut ke dalam berbagai divisi yang ada pada kingdom Plantae. Nah, selanjutnya Ibu akan menampilkan video berkaitan dengan kingdom Plantae. Berikut videonya. Kingdom Plantae. It includes chlorophyll containing multicellular eukaryotes called plants. Cell wall is present and made up of cellulose. Most of the members are autotrophic, means they prepare their own food material. A few members are partially heterotrophic, such as the insectivorous plants or parasites. Examples for insectivorous plants are bladderwort and Venus flytrap. Example for a parasitic plant, Cuscuta. Life cycle shows alternation of generation by having haploid gametophytic and diploid saprophytic phases. You will study further details in the next chapter. Nah, setelah melihat video yang sudah ditayangkan tadi, maka pembelajaran kita pada hari ini yaitu berkaitan dengan dunia Plantae atau tumbuh-tumbuhan dan pengklasifikasian tumbuhan berdasarkan morfologi. Nah, pembahasan yang pertama yaitu berkaitan dengan ciri-ciri kingdom Plantae secara umum. Nah, pada video sebelumnya dijelaskan bahwa kingdom Plantae ini merupakan salah satu kingdom yang memiliki keunikan, yaitu memiliki zat hijau daun atau klorofil. Nah, organisme pada kingdom Plantae ini dikategorikan sebagai organisme autotrof atau organisme yang mampu membuat makanannya sendiri. Ciri-ciri lain dari kingdom Plantae yaitu yang pertama merupakan organisme eukariotik multiseluler. Kemudian yang kedua, dinding selnya ini tersusun atas selulosa. Nah, yang ketiga itu merupakan organisme yang menyimpan cadangan makanannya dalam bentuk amilum. Kingdom Plantae dikelompokkan menjadi 3 divisi. Divisi yang pertama yaitu Bryophyta atau biasa kita kenal dengan tumbuhan lumut. Divisi yang kedua yaitu Pteridophyta atau tumbuhan paku, dan divisi yang ketiga yaitu Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Kemudian, berdasarkan perbedaan dan persamaan morfologisnya, tumbuhan dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu Atracheophyta atau tumbuhan tidak berpembuluh, dan yang kedua yaitu Tracheophyta atau tumbuhan berpembuluh. Untuk tumbuhan yang tergolong ke dalam kelompok Atracheophyta yaitu adalah Bryophyta atau tumbuhan lumut, sedangkan tumbuhan yang digolongkan ke dalam Tracheophyta yaitu ada Pteridophyta atau tumbuhan paku dan Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Nah, untuk bahasan yang pertama yaitu kita akan membahas tentang Bryophyta atau tumbuhan lumut. Nah, Bryophyta ini berasal dari bahasa Yunani yaitu bryon yang artinya lumut dan piton yang artinya tumbuhan.
Jadi, Bryophyta ini merupakan salah satu anggota dari Kingdom Plantae yang termasuk tumbuhan peralihan dari Talophyta, yaitu tumbuhan yang belum memiliki akar, batang, dan daun sejati, dan Cormophyta atau tumbuhan yang sudah memiliki akar, batang, dan daun sejati. Dan kemudian, mengapa tumbuhan Bryophyta atau tumbuhan lumut ini dikategorikan sebagai tumbuhan peralihan? Jawabannya adalah karena Bryophyta atau tumbuhan lumut ini merupakan tumbuhan yang belum dapat dibedakan mana bagian akar, batang, dan daunnya. Nah, lanjut ke kelompok berikutnya, yaitu kelompok Pteridophyta atau tumbuhan paku. Nah, apabila kita sedang jalan-jalan, terus kita menemukan dinding tanah yang cukup tinggi dan kemudian di dinding tersebut ada tanaman yang menempel. Nah, itu merupakan salah satu anggota dari tumbuhan paku atau Pteridophyta. Nah, Pteridophyta ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu pteron yang artinya sayap bulu dan phyta yang artinya tumbuhan. Istilah Pteridophyta ini merujuk pada susunan daun yang pada umumnya ini membentuk bangun sayap atau bulu-bulu yang tersusun. Pteridophyta ini merupakan tumbuhan berkormus yang paling sederhana atau disebut dengan tumbuhan Cormophyta berspora, karena dia ini memiliki akar, batang, dan daun sejati dan bereproduksi dengan spora. Selain itu, Pteridophyta atau tumbuhan paku ini dikategorikan sebagai tumbuhan berpembuluh atau Tracheophyta. Nah, mungkin ada beberapa pertanyaan nih terkait dengan tumbuhan paku atau Pteridophyta. Nah, yaitu salah satunya cara membedakan mana batang sesungguhnya pada tumbuhan paku atau Pteridophyta. Jadi, batang sesungguhnya pada Pteridophyta ini terletak di bawah tanah atau yang biasa disebut dengan rizom. Nah, pada rizom ini akan muncul rambut-rambut halus dan tangkai daun. Nah, tangkai daunnya ini merupakan salah satu bagian yang sering kita sangka itu merupakan bagian batang sesungguhnya pada tumbuhan paku atau Pteridophyta. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu berkaitan dengan biji. Nah, biji ini merupakan alat untuk melestarikan tumbuhan yang bersangkutan. Biji ini dihasilkan oleh tumbuhan yang berbunga. Biji juga berfungsi sebagai alat menyimpan cadangan makanan pada tumbuhan. Nah, berbicara soal biji, kita akan membahas salah satu divisi pada Kingdom Plantae, yaitu Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Spermatophyta atau tumbuhan berbiji ini merupakan tumbuhan tingkat tinggi. Nah, tingkat kehidupan dari Spermatophyta atau tumbuhan berbiji ini berada di atas tingkat kehidupan Bryophyta dan Pteridophyta, karena Spermatophyta atau tumbuhan berbiji ini memiliki ciri-ciri yang kompleks dibandingkan kelompok Pteridophyta dan Bryophyta. Nah, apa sih ciri-ciri kompleks dari tumbuhan Spermatophyta atau tumbuhan berbiji ini? Salah satunya yaitu tumbuhan Spermatophyta atau tumbuhan berbiji ini sudah dapat dibedakan dengan jelas akar, batang, dan daunnya. Berbeda dengan kelompok Pteridophyta yang batangnya itu berada di bawah tanah atau yang biasa kita sebut dengan rizom. Nah, pada Spermatophyta ini, batangnya ini sudah kokoh dan tampak jelas di atas permukaan tanah. Yang kedua, tumbuhan Spermatophyta atau tumbuhan berbiji ini memiliki jaringan pembuluh yang kompleks. Tumbuhan berbiji atau Spermatophyta dikelompokkan menjadi dua, yaitu Gymnospermae dan Angiospermae. Gymnospermae ini merupakan tumbuhan berbiji terbuka atau telanjang. Nah, nama dari Gymnospermae ini merujuk pada kondisi bijinya yang tidak dibentuk dalam bakal buah. Jadi, biji pada Gymnospermae ini terletak pada daun-daun penyusun Strobilus. Kemudian yang kedua itu adalah Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup. Nah, pemberian nama ini merujuk pada kondisi biji pada Angiospermae yang terbentuk dalam bakal buah atau terlindung oleh karpel yang merupakan struktur penting dalam organ bunga.
Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan perbedaan dari dua kelompok tumbuhan spermatopita ini, yaitu perbedaan antara Gymnospermae dan Angiospermae. Yang pertama dari akarnya. Pada kelompok Gymnospermae ini struktur akarnya itu tunggang, sedangkan pada Angiospermae struktur akarnya itu lebih beragam atau bervariasi. Kemudian perbedaan yang kedua yaitu dari batang. Batang pada kelompok Gymnospermae ini mengandung kambium, sedangkan pada Angiospermae ini ada yang memiliki kambium dan ada yang tidak memiliki kambium. Nah, perbedaan ini itu dilihat dari kelompok tumbuhan monokotil dan dikotil. Nah, pada tumbuhan dikotil ini mengandung kambium, sedangkan pada tumbuhan monokotil ini tidak mengandung kambium. Kemudian perbedaan yang ketiga yaitu dari daun. Daun pada Gymnospermae ini kaku dan sempit. Kemudian daunnya itu majemuk dan pertulangan daunnya itu tidak beragam. Sedangkan pada Angiospermae ini memiliki bentuk daun yang pipih dan lebar dan memiliki pertulangan daun yang lebih beragam. Contohnya pada tumbuhan dikotil, pertulangan daunnya itu ada yang menjari dan ada yang menyirip, sedangkan pada kelompok monokotil bentuk tulang daunnya itu sejajar dan melengkung. Nah, adik-adik, sekian untuk pembelajaran pada hari ini. Selanjutnya Ibu meminta kalian untuk berdiskusi secara berkelompok melalui Google Classroom. Di situ Ibu sudah membuatkan suatu topik berkaitan dengan morfologi berbagai jenis tanaman, dan Ibu meminta kalian untuk kelompokkan tanaman tersebut apakah termasuk ke dalam Bryophyta, Pteridophyta, atau Spermatophyta. Apabila tumbuhan tersebut termasuk ke dalam Spermatophyta, tentukan apakah termasuk ke dalam Gymnospermae atau Angiospermae. Nah, selanjutnya Ibu akan meminta kalian untuk mengerjakan soal melalui Google Form dan linknya akan Ibu kirim melalui WA Group. Baik adik-adik, pembelajaran pada hari ini Ibu cukupkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian adik-adik semua. Tetap semangat dan jaga kesehatan dengan rajin mencuci tangan, memakai masker, jaga jarak, dan jangan keluar rumah apabila tidak ada keperluan yang mendesak. Sekian dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.